Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Perkenalkan, nama saya Surandi dan sekarang saya sedang bersama Bapak Muhammad Sumadi. Beliau adalah Waka dari bidang humas. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke topik pembicaraannya Pak, saya mau bertanya, apa sih kesibukan atau aktivitas Bapak sekarang? Tentunya sebagai seorang guru yang mengajar. Oh iya, mengajar. Oke. Kemudian aktivitas Bapak nih selama pandemi ini Pak? Masih juga mengajar di rumah, mengajar juga di sekolah. Iya. Oke. Kan Bapak ini Waka di bidang humas ya Pak. Tugas pokoknya seorang Waka humas itu apa sih Pak? Kalau dilihat dari sisi kalimat, ya, humas itu hubungan masyarakat. Artinya mempunyai tugas untuk menghubungkan, memperbaiki hubungan, gitu ya, dan memperlancar komunikasi antara warga sekolah, baik antara anak siswa dengan siswa dengan guru, antar guru, guru dengan kepala sekolah, dan warga sekolah dengan lingkungannya. Oh, berarti ini seperti mencakup hubungan dari seluruh warga sekolah gitu? Iya. Oke. Kemudian kan Bapak ini mungkin selama bertugas pastilah ada kayak kendala-kendala gitu. Apa aja Pak kendalanya Pak? Ini tugas saya sebagai guru atau sebagai wakahumas? Wakahumas. Oke. Kendalanya yang pertama barangkali pandangan ya. Pandangan wakahumas itu kan selama ini dilihat hanya sebagai seseorang yang memberikan pengumuman gitu ya. Dan itu harus dibalikkan bahwa ternyata wakahumas itu tidak hanya sekedar memberikan pengumuman ada orang atau guru kita yang melahirkan, ada pernikahan gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi wakahumas itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip juga dengan kepala sekolah. Di dalam ada tugasnya, juga di luar berhubungan dengan masyarakat. Jadi kendalanya yang pertama adalah apa istilahnya ini, pandangan masyarakat terhadap wakahumas itu sendiri masih terlalu sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, ketika kita mau melangkah lebih jauh, ditakutkannya nanti bergesekan dengan kepentingan yang lain. Itu kendalanya Pak. Oke. Berarti kendala itu di pandangan ya? Di pandangan saja. Terus gimana sih cara Bapak menghadapi kendala tersebut? Tentunya kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dalam hal ini warga sekolah, pertama kepada siswa bahwa humas itu begini loh adanya. Kepada guru juga demikian loh, bahwa seorang wakahumas itu juga mempunyai program-program kerja, ya, program kerja yang detail, yang bisa dilaksanakan dan bisa dievaluasi secara terukur. Nah, ada kegiatan yang di dalam sekolah, ada juga kegiatan yang berkaitan dengan orang luar sekolah, menghubungkan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan masyarakat di luar, sehingga masyarakat di luar bisa membantu perkembangan sekolah itu sendiri. Oke. Kalau dilihat dari kerja Bapak tadi, saya mau bertanya Pak, rumit nggak sih Pak menjadi wakahumas ini? Sebenarnya rumit atau tidak tergantung program. Oh, tergantung program. Kalau suatu pekerjaan diprogramkan dengan jelas, apapun itu kedudukannya tidak akan rumit. Tetapi kalau seorang mau bekerja tanpa ada program, mengada-ngada, itu yang jadinya sulit, gitu lah ya. Karena mendadak, akan begini, akan begitu, tidak diprogramkan terlebih dahulu. Kalau bagi saya sebenarnya dimanapun saya berada, dimanapun saya diberikan tanggung jawab, saya tidak merasa kesulitan karena sudah diprogramkan terlebih dahulu. Kalau terstruktur gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Gini Pak, selama Bapak bertugas nih, pastilah ada mungkin hal-hal menarik gitu Pak. Boleh dibagikan pengalaman menarik gitu Pak?
Pengalaman menarik selama menjadi Wakahumas tentunya menurut saya adalah pertama belum dipercaya. Belum dipercaya bahwa humas itu mempunyai kesibukan yang luar biasa gitu ya. Yang kedua, ketika terjun ke masyarakat saya juga pernah ditolak gitu ya. Ditolak ketika ini contoh-contoh kecil yang kemarin sedang terjadi. Ketika kita harus belajar menggunakan kuota, ya, saya terpikir bagaimana caranya agar anak-anak atau siswa ini ringan dalam pengadaan kuota. Saya pergilah ke sebuah provider yang tidak perlu saya sebutkan, gitu ya. Pertama kali saya ditolak. Di sini tidak ada program untuk itu, Pak. Oh ya sudah. Saya pergi ke tempat lainnya lagi. Nah, disitulah tertariknya. Saya diterima dengan baik, ditemukan dengan pimpinannya, kemudian program saya sampaikan, disambut dengan baik, ditindaklanjuti dengan baik, sehingga kita semua sekarang ini sudah mendapatkan kartu kuota belajar justru ya sebelum pemerintah mengadakan itu. Itu menariknya. Oke, berarti sudah dapat persetujuan sebelum pemerintah mengadakan. Iya. Betul. Baik Pak, keluh kesah Bapak nih selama menjadi Wakahumas itu apa? Mohon maaf kalau saya tidak berani berkeluh kesah. Karena keluh kesah itu dilarang dalam agama. Oh iya. Jadi kita harus tetap optimis apapun itu, ya. Bahkan kendala itu menjadi pemacu kita lebih maju lagi. Jadi jangan pernah mengeluh. Harus tetap optimis ya Pak ya. Oke. Kemudian nih Pak, pesan Bapak nih untuk warga SMA Negeri 2 termasuk kami Pak sebagai pelajar itu apa sih? Pesannya banyak sih ya. Tapi pesan utamanya adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kaitannya dengan humas, karena ini dimulai dari komunikasi, maka berkomunikasilah dengan baik. Dimulai dari bahasa, menggunakan bahasa yang baik, baik bahasa lisan, bahasa isyarat, maupun bahasa tulisan dan bahasa tubuh. Ya, karena selama ini siswa kita, remaja-remaja kita itu memberikan bahasa yang menurut saya itu perlu diperbaiki. Salamnya juga harus salam sesuai dengan salamnya kita orang beragama, gitu ya. Jangan salamnya orang yang tidak tahu apa itu kata-kata yang baik dengan tidak baik. Contoh kecil, salam bodoh tolong ditinggalkan. Halo bodoh, itu jangan lagi, gitu ya. Harus assalamualaikum bro, silakan kalau seperti itu. Oke, belajar dengan baik, bersopan santun dengan siapapun, yang lebih mudah dihargai, sesama kita sopani, dengan yang lebih tua kita hormati. Oke, itu dia tadi pesan-pesan dari Bapak Muhammad Smadi. Oke, terima kasih nih Pak atas waktunya Pak, karena telah mau diwawancarai gitu Pak. Sama-sama. Saya harap Bapak mau lagi berbagi pengalaman Bapak di studio ini Pak. Insya Allah. Sekian dulu bincang-bincang kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita.